Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita masih melakukan perkuliahan secara online atau dalam jaringan. Dan di video kali ini saya akan membahas lanjutan materi tentang pemrograman, yaitu berkaitan dengan deklarasi tipe data, konstanta, variabel, dan ekspresi, di mana ini merupakan sebuah dasar yang harus kita ketahui sebelum melangkah ke teknik-teknik pemrograman yang lain. Baik, yang pertama adalah tipe data. Jadi tipe data ini adalah jenis data. Memang di dalam sebuah pemrograman ada data-data yang akan kita berikan, kemudian data-data tersebut harus kita tentukan tipe datanya apa. Misalkan data nama lengkap, maka tipe datanya adalah tipe data yang jenisnya adalah karakter atau sebuah string, di mana bisa terdapat di dalamnya karakter alfabetik maupun numerik. Kemudian misalkan umur, itu bisa kita menggunakan tipe data numerik dan lain-lain. Maka kita harus menentukan tipe data dulu, karena tipe data ini yang akan menentukan juga jalan programnya seperti apa. Misalkan 2, angka 2 kita buat dalam, karena 2 ini kan bisa masuk dalam karakter ataupun numerik. Kalau 2 ini kita tentukan tipenya itu adalah teks, maka tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan, karena dua di situ yang dimaksud adalah 2 sebagai sebuah karakter, bukan 2 sebagai sebuah bilangan atau angka. Nah, tipe data ini jenis data yang tentu saja mempunyai batasan tempat, karena nanti akan tersimpan di dalam variabel, di mana variabel itu juga akan tersimpan di dalam memori komputer. Karakteristiknya nanti disesuaikan dengan interpretasi data yang tadi sudah saya jelaskan. Apakah data ini adalah numerik, apakah data ini adalah karakter, apakah data ini adalah data logika yang sifatnya true dan false, ataukah data ini adalah data-data koleksi, dan lain-lain. Nah, data-data ini nanti diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan pada saat kita melakukan pemrograman komputer. Secara garis besar, tipe data ini terbagi atas 2. Nah, tipe data ini terbagi atas 2, yaitu tipe data primitif. Tipe data primitif itu tipe data dasar yang disediakan atau tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua adalah tipe data komposit. Nah, tipe data komposit ini adalah tipe data bentukan. Tipe data bentukan yang terdiri dari 2 atau lebih malah tipe data primitif. Misalkan tipe data komposit untuk record mahasiswa. Record mahasiswa di dalamnya ada tipe data numerik untuk nama, untuk umur, untuk NIM, tipe data karakter untuk nama lengkap, alamat, dan lain-lain. Maka bisa menggunakan tipe data komposit, yaitu di dalamnya bisa terdapat beberapa tipe data yang berbeda-beda. Nah, kalau kita berbicara mengenai tipe data primitif, maka ada beberapa tipe data memang yang sudah disediakan langsung oleh sebuah bahasa pemrograman. Yang pertama adalah tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini ya tentu saja digunakan untuk variabel ataupun konstanta, nanti digunakan untuk menyimpan nilai-nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Nah, tipe data numerik ini juga terbagi menjadi kurang lebih ada 2, yaitu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat dengan menggunakan integer. Kemudian tipe data menggunakan atau tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan dengan menggunakan float atau double. Kemudian yang kedua adalah tipe data karakter. Tipe data karakter ini kadang disebut juga dengan char atau string. Nah, tipe data string ini digunakan untuk menyimpan teks yang panjang atau teks yang di dalamnya itu atau kita kutip menggunakan tanda petik ganda atau tanda petik 2. Sedangkan tanda petik tunggal biasanya digunakan untuk menyimpan sebuah karakter. Kemudian tipe data primitif lainnya adalah tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini digunakan untuk menyimpan nilai true dan false atau nilai benar dan salah. Nah, pada sebagian bahasa pemrograman termasuk di dalamnya bahasa C++, pemrograman nilai selain 0 itu menunjukkan nilai true. Jadi misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya itu bernilai true. Sedangkan kalau dia bernilai 0, maka dilambangkan dengan false. Tetapi secara garis besar true dan false ya dilambangkan dengan 1 dan 0, di mana 1 ada aliran atau true, kemudian 0 tidak ada aliran atau false. Nah, tipe data ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Struktur percabangan misalkan if,
atau if else dan sebagainya. Atau tipe data ini juga keluar pada saat kita menggunakan, nanti di materi selanjutnya berkaitan dengan operator, yaitu operator perbandingan. Misalkan kita membandingkan nih, apakah 2 itu lebih besar dari 5? Maka jawabannya adalah 0 karena false. Kemudian apakah 3 lebih kecil dari 10? Maka jawabannya adalah 1 karena nilainya adalah true, membandingkan 2 buah nilai. Atau misalkan kita membuat tabel-tabel logika seperti menggunakan AND, OR, XOR, NOT, dan lain-lain sebagainya, itu juga hasilnya berupa nilai true dan juga nilai false yang dilambangkan dengan 1 dan 0. Nah, sedangkan tipe data komposit ini adalah tipe data yang tadi sudah disebutkan di awal, bahwa tipe data bentukan atau tipe data koleksi bisa juga seperti itu. Contohnya misalkan array. Jadi array yang biasa disebut dengan larik ini kan tipe data yang sudah terstruktur dengan baik walaupun masih sederhana. Jadi array mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Jadi di situ ada array, ada record. Bedanya adalah array menyimpan beberapa data tetapi tipenya sama dalam sebuah variabel. Jadi kalau misalkan kita punya 10 data tanpa array, maka kita harus buat variabel 1, variabel 2, variabel 3 sampai variabel 10. Dengan menggunakan array, selama data-data itu mempunyai tipe yang sama atau tipe data yang sama, maka bisa kita gabung atau kita himpun dalam sebuah array. Nah, syaratnya adalah homogen. Kemudian setiap lokasi array ini nanti diberi nomor indeks. Misalkan kita punya 10 data, berarti kita punya indeks yang harus dimulai dengan indeks ke 0. Jadi indeks ke 0, 1, 2 sampai dengan 9. Jadi data ke 10 itu adalah indeks yang ke 9. Kenapa? Karena indeks itu dimulai dengan 0. Nah, kemudian yang kedua adalah record. Jadi record atau struct ini tipe data komposit juga. Nah, record ini biasa dikenal dalam bahasa DLP. Kalau di dalam bahasa C++ ini dikenal dengan struct. Nah, berbeda dengan array yang hanya mampu untuk menyimpan data homogen, tipe data record atau struct ini mampu menampung banyak data yang tipenya berbeda-beda atau heterogen. Jadi misalkan struct mahasiswa yang tadi sudah saya contohkan, ada NIM, nama, alamat, itu kan tipe datanya kan berbeda-beda. Kemudian tipe data komposit lainnya ada datetime, ini untuk menyimpan format waktu atau format tanggal yang sudah ditentukan, misalkan untuk tanggal hari ini, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kemudian jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, ini menggunakan tipe data datetime. Sedangkan data enumerasi ini tipe data yang mempunyai elemen-elemen yang disebut satu persatu, nilainya konstanta. Jadi konstanta itu artinya tetap, tidak bisa kita tambah ataupun tidak bisa kita kurangi setelah kita deklarasikan. Kemudian nilai konstanta integer ini akan mewakili data-data yang ada di dalamnya. Jadi di enumerasi itu misalkan enumerasi jenis kelamin, maka datanya kan sudah pasti. Di situ hanya ada laki-laki dan perempuan. Nanti diwakili oleh integer 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kemudian tipe data enumerasi yang lain, misalkan golongan darah. Jadi di situ ada A, B, AB dan juga data golongan darah O. Nah, itu kan sudah pasti, makanya dibuat enumerasi. Nah, yang harus diperhatikan sebagai catatan, setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program ini memang harus ditentukan pasti tipe datanya. Kemudian ketepatan pemilihan tipe data atau variabel nanti yang akan menentukan sumber daya komputer, yaitu memori yang kita gunakan. Kenapa penentuan tipe data ini penting? Karena penentuan tipe data ini ya akan berkaitan dengan hasil atau outputnya. Jadi misalkan kita buat tipe data untuk melakukan perhitungan luas segitiga. Kalau tipe datanya itu kita buatnya integer, maka hasil dari luas segitiga itu akan integer. Kalau misalkan kita tipe data yang kita buat itu adalah float, maka hasilnya juga akan float. Artinya hasilnya lebih akurat. Karena memang untuk menentukan luas segitiga kan ada rumus 1/2, artinya akan dijadikan atau akan ada pembagi.
kemudian yang kedua adalah konstanta. Konstanta ini adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap, artinya tidak bisa dirubah. Sekali kita bikin konstanta di awal, maka nilainya akan kita gunakan terus sampai dengan berakhirnya sebuah program. Dan nilainya tidak bisa kita ganti-ganti. Nah, berbeda dengan variabel, memang penulisan konstanta mempunyai aturan tersendiri sesuai dengan tipe data masing-masing. Penulisan konstanta. Jadi konstanta karakter ini diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal. Misalkan tanda petik tunggal datanya A atau karakter @ itu untuk konstanta yang tipenya adalah karakter, maka ditulis dengan tanda petik tunggal. Kemudian konstanta integer ditulis dengan tanda mengandung pemisah ribuan yang tidak mengandung pecahan dari -1 misalkan, atau -1, -2 atau misalkan 32.000 dan lain-lain, tanpa juga ada tanda koma dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan tanda petik. Kemudian konstanta untuk bilangan real atau bilangan pecahan ini adalah atau menggunakan float dan double. Ini bisa mengandung pecahan dengan tanda berupa titik, misalkan 27.5, 30.7 dan seterusnya. Nah, sedangkan konstanta string ini juga sebenarnya awalnya dari karakter tetapi memiliki karakter lebih dari satu. Ini diawali dan diakhiri oleh tanda petik ganda. Misalkan pemrograman dasar C++ itu harus dikutip dengan menggunakan tanda petik ganda karena lebih dari satu karakter. Nah, kemudian konstanta ini ditulis harus dengan menggunakan preprocessor directive define. Jadi preprocessor ini kan yang nanti akan menerjemahkan bahwa define itu adalah sebuah konstanta di mana konstanta tersebut ada namanya juga. Kemudian jadi menggunakan hashtag define untuk mendefinisikan konstanta. Kemudian untuk kasus di atas, contohnya bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh-contoh dari konstanta. Misalkan konstanta usiaku kini. Jadi didahului dengan define. Kalau usiaku kini kemudian spasi 23, maka secara otomatis usiaku kini ini tipenya adalah tipe integer. Kemudian misalkan define P, berarti konstanta dengan nama P ini tipenya adalah float atau double atau bilangan real. Define dengan nama huruf, maka ini adalah sebuah karakter karena hanya di situ ada sebuah karakter yang dipetik oleh tanda petik tunggal. Define nama, maka konstanta nama ini berisi atau mempunyai tipe data string karena terdiri dari deretan-deretan karakter yang diapit oleh tanda petik ganda. Nah, selain konstanta, ada juga variabel. Jadi variabel ini adalah tempat nanti di mana kita mengisi atau mengosongkan nilai. Nah, kemudian kita juga bisa memanggil kembali kalau misalkan nilai tersebut kita butuhkan. Artinya dengan kata lain, variabel ini adalah sebuah besaran yang nanti nilainya dapat berubah-ubah. Misalkan di awal kita deklarasikan sebuah variabel nilainya 10. Di pertengahan kita ganti nilai variabelnya menjadi 12. Maka itu dimungkinkan karena variabel mempunyai kemungkinan untuk berubah-ubah nilainya. Berbeda dengan konstanta tadi, di awal kalau kita sudah tentukan nilainya 10, maka nilai 10 itu tidak bisa diganti di pertengahan ataupun di akhir program. Akan tetap digunakan sampai programnya berakhir. Sebuah variabel atau setiap variabel ini mempunyai nama atau yang disebut dengan identifier dan juga nilai. Jadi nama variabelnya apa, nilainya apa. Nanti dilengkapi dengan tipe data dari variabel tersebut atau tipe data penyimpanannya. Beberapa aturan variabel yang memang harus diperhatikan. Nama variabel ini harus diawali dengan huruf. Nama variabel tidak bisa diawali dengan angka. Kemudian nama variabel itu tidak bisa menggunakan spasi. Jadi misalkan nama variabelnya nama lengkap, tidak bisa nama spasi lengkap. Boleh disambung atau menggunakan karakter underscore. Jadi nama underscore lengkap. Atau menggunakan teknik punuk unta. Jadi setiap kata depannya itu huruf besar. Misalkan nama lengkap, N-nya untuk nama huruf besar, kemudian disambung lengkapnya L-nya dengan huruf besar. Kemudian nama variabel ini tidak boleh mengandung karakter, misalkan titik, plus, min, kali.
Kenapa? Karena nanti akan dianggap sebagai operator atau nanti dianggap dapat melakukan operasi. Kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci juga yang ada di bahasa pemrograman. Misalkan kita pengen buat variabel dengan nama variabel if atau menggunakan variabel else, switch. Nah, itu tidak bisa karena itu memang sudah ada tugasnya. Kemudian bagaimana kita mendeklarasikan variabel? Deklarasi variabel ini diawali dengan menentukan tipe data. Nah, variabel yang nanti digunakan dalam program memang mau tidak mau harus dideklarasikan terlebih dahulu. Kalau misalkan sebuah variabel itu tidak didefinisikan kemudian kita panggil, ya tentu saja tidak akan muncul nilainya. Ibaratnya misalkan kalau kita buat alamat rumahnya atau alamatnya tidak ada tetapi alamatnya kita panggil, maka tidak akan ada data yang keluar. Karena memang pengertian deklarasi di sini untuk variabel ini sama seperti kita memesan memori dalam memori komputer. Nanti kita pesan nih di dalam memori itu kita ingin sebuah variabel atau alamat memorinya namanya ini, kemudian jenis datanya apa, nanti mau kita simpan datanya di sana. Bentuk umumnya adalah ada tipe data, kemudian spasi, nama variabel. Jadi ada tipe data, kemudian daftar variabel atau nama variabel. Nah, pada pendeklarasian variabel, daftar variabel ini kan bisa saja ada hanya sebuah variabel atau banyak variabel. Jadi kalau cuma satu variabel, contohnya bisa langsung integer variabel bulat 1. Kalau misalkan di situ ada dua variabel dengan tipe yang sama, boleh kita gabungkan dalam satu baris yang sama dengan dipisahkan oleh tanda koma. Misalkan integer variabel pertama, koma variabel yang kedua. Selama tipenya sama. Kalau tipenya berbeda, maka harus dibedakan juga. Nah, ini adalah contoh dari deklarasi variabel. Untuk memberikan nilai yang telah dideklarasikan, maka bentuk umum pernyataan yang digunakan adalah nama variabel kemudian sama dengan nilai. Berbeda dengan konstanta, tadi konstanta ketika kita memberikan nilai konstanta kita tidak menggunakan operator sama dengan nih atau operator penugasan. Langsung saja nama define, nama konstanta, spasi, nilainya berapa atau nilainya apa. Sedangkan menggunakan nama variabel kita harus tentukan dulu. Contohnya misalkan integer variabel bulat sama dengan 10. Maka kita menentukan variabel bulat ini tipenya adalah integer, kemudian kita simpan nilainya 10. Begitu juga dengan karakter, begitu juga dengan kalimat, begitu juga dengan bilangan pecahan. Kita tentukan dulu tipe datanya apa, kemudian sama dengan nilainya. Nah, sedangkan untuk menginisialisasi atau memberikan nilai pada variabel ini ada dua cara. Jadi bisa saja kita mendeklarasikan dulu variabelnya, baru variabelnya kita isi nilainya. Jadi misalkan contohnya ini, kita buat dulu integer nilainya, kemudian di baris bawahnya baru kita buat nama variabel, kemudian isiannya apa. Boleh seperti itu. Atau dua pernyataan ini bisa kita gabung menjadi atau dibuat lebih pendek deklarasinya yang langsung disertai dengan operator penugasan. Jadi integer spasi nama variabel sama dengan 10. Jadi kalau cara yang di atas ini dipisah, sedangkan cara yang di bawah ini digabungkan. Integer nilai titik koma baris baru nilai sama dengan 10. Kemudian di bawahnya integer nilai sama dengan 10. Oke. Ini adalah contoh programnya. Baris 1 ini adalah library-nya. Jadi nanti yang kita gunakan adalah menggunakan library dari IOStream. Baris 2 sampai 5 ini adalah kita mendeklarasikan konstanta dengan menggunakan define, bilangan 5, desimal 5.12, kalimat, bisa, karakter A. Kemudian using namespace untuk memanggil isian dari IOStream. Kemudian di baris 9 sampai dengan 12 ini kita mendeklarasikan sebuah atau mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Nanti tinggal kita panggil nih. Jadi kalau yang baris 14 sampai 17 ini kita panggil variabel
Jadi variabel integer sama dengan var in, kita memanggil nilai dari variabel integer. Variabel float, kita memanggil variabel float, dan seterusnya. Sedangkan untuk baris 19 sampai 22 itu kita memanggil isi yang ada di dalam konstanta. Jadi seperti itu. Jadi baris 14 sampai 17 memanggil isi yang ada di dalam variabel, baris 19 dan 20 sampai dengan 22 memanggil isi yang ada di dalam karakter konstanta yang sudah didefinisikan di atas. Nah, ini adalah contoh hasil programnya. Ada variabel integer berapa, konstantanya 5, maka cocok antara 5 dan 5. 167 juga cocok dengan 167. Kemudian yang berikutnya adalah ekspresi. Jadi ekspresi ini adalah ungkapan yang menghasilkan sebuah nilai. Jadi ekspresi ini biasanya muncul dalam perhitungan dengan operator. Dan ekspresi ini adalah kumpulan dari operan-operan yang bersama-sama dengan operator membentuk suatu bentuk aljabar ataupun menyatakan sebuah nilai. Jadi istilah operan itu bisa saja nilai, bisa saja variabel selama dia bersentuhan langsung dengan operator. Misalkan 5 tambah 2. 5 di situ adalah operan. Misalkan 5 tambah variabel A, maka 5 dan A di situ adalah sebagai operan. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengoperasikan atau terpengaruh dengan operator penjumlahan tadi. Nah, jadi ekspresi atau ya komponen dari ekspresi ini tentu saja adalah operan dan juga operator. Jadi komponen utamanya. Jadi operan berupa variabel, konstanta maupun nilai. Sedangkan operator ini adalah simbol yang mengolah nilai. Misalkan simbol plus untuk mengolah penjumlahan, kemudian min untuk mengolah pengurangan dan sebagainya. Nanti ekspresi itu ya hasilnya adalah sebuah nilai baru. Nah, sebagai contoh misalkan A ini 9 tambah 7. Nanti ketika kita panggil ekspresinya apa, nanti akan ketahuan di outputnya. Jadi 9 tambah 7 atau 16. Kemudian B. Variabel B adalah 20 dikurang A. Jadi 20 dikurang 16 yaitu 4. Kemudian variabel X. Variabel X adalah A ditambah B, 16 ditambah 4 yang tadi. Nah, ekspresinya di mana? Ekspresinya adalah hasilnya. Jadi ekspresinya ini adalah hasilnya. 9 tambah 7. A sama dengan 9 tambah 7. A sama dengan 16. 16 itu adalah ekspresinya. Karena dari operan 9 ditambah dengan operan 7 menghasilkan sebuah nilai baru, yaitu nilai 16. Begitu juga dengan B. Ekspresi dari B adalah 20 dikurang 16 tadi, yaitu 4. X A tambah B. Kemudian Y sama dengan konstanta tambah B. Artinya konstanta ini diambil dari sini, dari 5, kemudian ditambahkan dengan B, yaitu 5 tambah 4. Nah, nanti tinggal ditampilkan nilai A berapa, nilai B berapa, nilai X berapa, nilai Y berapa. Itu yang disebut dengan ekspresi. Jadi ekspresi itu misalkan A 9 tambah 7 sama dengan 16. Ya, ekspresi dari 9 tambah 7 adalah 16. Ekspresi dari 20 kurang 4 ya 20 kurang 16 ya 4. Ekspresi dari 16 tambah 4 ya 20. Ekspresi dari konstanta tambah B, konstanta 5, kemudian B itu adalah 4, ekspresinya adalah 9. Nah, kemudian kalau ada sudah misalkan sudah deklarasikan X, kemudian kita buat baru lagi X di bawah, maka nilai X terbaru yang akan muncul, yaitu nilai X yang terbaru adalah Y, di mana nilai Y itu adalah 9 ditambahkan dengan konstanta 5. Jadi 9 tambah 5 sama dengan 14. 14 adalah ekspresi dari Y tambah konstanta. Nah, itu saja kira-kira penjelasan mengenai deklarasi tipe data, ekspresi, variabel, konstanta, dan juga ekspresi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa nanti kita diskusikan melalui grup WhatsApp atau Microsoft Teams, ataupun menggunakan kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.